Permisi, Ustaz. Saya langsung Itu pembatasnya itu tarik ya. bergerak. Iya, makanya Allah Muhammad. Baik, bisa nggak sih sebenarnya jin itu ngegerakin benda? Itu yang pertama. Terus kalau misalnya kita kerjasama, ntar hitungannya jadi syirik nggak nih guru? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kau langsung saja, bisa atau tidak jin itu menggerakkan barang? Pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar ibnul Khattab. Jadi pada saat itu ada sahabat Nabi di zaman Sayyidina Umar ibnul Khattab mau melakukan sholat isya. Ketika mau melakukan sholat isya ditungguin sama sahabat, ini sahabat tidak sampai ke masjid. Ternyata kenapa dia tidak sampai ke masjid? Dia ditawan sama jin. Berarti jin bisa mengangkat manusia tersebut. Jadi menaruh manusia tersebut di tempat sesuatu yang pernah Ali katakan orang tidur di musola lagi tidur tiba-tiba pindah ke beduk. Ke beduk, iya. Artinya dikatakan bisa atau tidak bisa, itu makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau manusia artinya ada kerjasama dengan jin. Syirik atau tidak kita lihat. Ya. Cara kerjasamanya seperti apa? Maka apabila cara kerjasamanya untuk menyakiti orang atau mengajak orang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau mengajak orang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terkategori itu kerjasama yang tidak bagus, kerjasama yang urusan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kerjasama misalnya dia menjadi kurir ya apa? Kurir. Misalnya disuruh belanja, enak banget kalau gitu ya. Udah belanja nih, ini duitnya belanja. Kalau yang penting yang tukang belanjanya aja nggak kabur. Ya. Disuruh belanja, artinya disuruh cari. Ini pun pernah terjadi di Abu Musa al-Ash'ari. Diceritakan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa pernah mencari di zaman juga Sayyidina Umar ibnul Khattab. Abu Musa mencari kok Sayyidina Umar ibnul Khattab ini nggak kelihatan. Kemana beliau ini Sayyidina Umar ibnul Khattab? Maka beliau cari seorang perempuan yang terkenal punya jin, ini perempuan. Ini perempuan punya jin. Abu Musa bertanya sama beliau, coba sekarang di mana? Bukannya menyalahi Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya kurir saja, kayak dia pos, jadi ngasih tahu, dia tanya sama itu perempuan yang punya jin tersebut, coba kau cari di mana Sayyidina Umar ibnul Khattab. Maka kemudian jin itu perempuan itu suruh jinnya cari Sayyidina Umar. Oh, katanya cuman hitungan beberapa detik saja sudah datang lagi berita tersebut. Sayyidina Umar sekarang lagi nandain onta hasil sedekahnya orang. Berarti di zaman sahabat Nabi pun banyak sahabat-sahabat Nabi yang berteman dengan jin, tapi hanya untuk cari disuruh-suruh saja. Ya, pernah juga kan di zaman Nabi Sulaiman, Masya Allah, tapi tetap kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti untuk mendatangkan uang yang tidak halal seperti tuyul-tuyul. Cuman kan zaman sekarang tuyulnya tumbuh rambut. Ya, nggak lagi tuyul botak, tuyulnya tuyul pala hitam. Iya, benar. Itu lebih berbahaya daripada tuyul botak. Triliunan loh. Oh Allah, serem ya. Saya juga punya jin, guru. Cuman kadang-kadang saya cucinya 7 hari sekali. Apa? Oh, jin ya. Itu bulu jin. Kadang-kadang robek-robek. Ya. Baik, terima kasih ilmunya. Masya Allah, tepuk tangan dulu yuk. Ya, udah paham ilmunya, dipegang ya. Jadi sehingga akhirnya kita nggak dibodoh-bodohin sama orang lain ya. Nah baik, sekarang kita sampai di titik ya. Udah siap ya Bu semuanya ya. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ini banyak banget yang mau nanya pastinya ya. Siapa yang mau nanya? Nah ini dia nih, kita pinjem ini dulu. Aduh Ibu, silakan Ibu ya. Aduh, namanya siapa, tinggalnya di mana, itu gelangnya beli di mana Ibu? Ya, Ibu boleh berdiri Bu.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esi Saca Budi dari Muslimat Kecamatan Labuan. Mau tanya dong Ustadz. Iya silakan. Saudara saya sakit, tapi sakitnya aneh. Kata orang itu pemberian jin. Nah, apakah kita bisa minta bantuan kepada jin tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Maulana nih tugasnya. Ya. Silakan guru. Baik, izin Habib dan Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kami tegaskan dan sampaikan. Ketika kita meminta tolong, jikalau engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, kata Nabi. Jikalau engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Itu intinya. Meminta kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Meminta pertolongan juga hanya kepada Allah, bukan selain kepada Allah. Maka kalau berbicara tentang pengobatan, maka berobat tidak boleh berobat kepada jin. Tidak boleh. Tidak boleh berobat kepada jin. Apalagi berobat kepada yang menggunakan media jin. Tidak bisa. Jadi dua hal ini catatan. Catatan penting. Kita tidak boleh berobat ke jin. Oh ayo kita pergi ke alam jin yuk. Mungkin bisa kali ada diobati di situ. Aduh. Oh tidak. Mohon maaf ya karena kita beda. Beda Bu. Bu. Maka berobat kepada siapa? Dokter. Dokter. Kepada tabib, kepada dokter, bukan kepada dukun. Maka mohon maaf, saya kembali tegaskan lagi. Berobatlah kepada ahlinya. Penyakit dalam, ya datang penyakit dalam. Jangan penyakit gigi. Kenapa? Berarti kita meminta tolong karena dia mampu menolong kita. Bukan menyulitkan dia. Kembali rumusnya. Meminta tolong yang bisa membantu dalam hal tidak menyulitkan dia. Nah, dengarin baik-baik. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Bukan jin. Iya. Nah, hati-hati. Ini bahayanya. Kalau kita berobat menggunakan media jin ataupun orang yang artinya pakai jin, maka bisa jadi sembuh sesaat, nanti ketagihan datang. Lama-lama nanti minta sajen, lama-lama nanti merusak akidah. Nah, ada pamrihnya Ya, guru ya. pasti ada namanya tumbalnya. Jangan deh ya. Minta tumbal. Mungkin dia minta kopi. Bawakan aku kopi. Bawakan aku kopi. Saya kalau ada yang begitu, bawakan aku kopi. Bikin sendiri. Iya. Tepuk tangan dulu yuk. Ya baik, alhamdulillah. Dan kita lanjutin lagi ya. Masih ada yang mau nanya? Siapa yang mau nanya? Ya dari sini aja nih. Dari sini lagi ya. Ibu silakan. Ya Allah cantik banget Bu. Ya. Namanya siapa? Tinggalnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nonik dari Muslimat Labuan. Tanya dong Ustadz. Silakan Ibu. Katanya ada nabi yang bekerja sama dengan jin. Bekerja sama dalam hal apa dan apakah diperbolehkan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menjawabnya kita minta tolong kepada guru kita Kiai Haji Agus Termawan. Baik, Silakan, Masya Guru. Allah, Al-Habib Muhammad Syahab yang saya cintai, guruku Kiai Maulana, yang berbahagia Ustadz Ali, ibu-ibu, katanya ada nabi yang kerjasama sama jin, bukan kerjasama kali ya, memerintahkan. Saya setuju tuh pendapat Habib Muhammad Syahab, merintah jin. Makanya Nabi Sulaiman itu mendapatkan mukjizat. Jadi tidak hanya memerintahkan saja, ilmunya tinggi. Dia orang yang kaya raya. Bisa mengatur angin. Memerintah para jin. Betul nggak Bu? Ya bilang betulnya cuma 7 orang. Para jin bisa bicara hewan, kan begitu.
Makanya ada, yaitu Nabi Sulaiman. Dan surahnya di Saba, di surat ke-34, di ayatnya 12. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman. Itu kerjasamanya tuh. Tadi saya bilang memerintahkan kan? Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi. Sama dengan perjalanan sebulan. Dan perjalanannya itu pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga ya. Kemudian juga semua itu Allah perintahkan tuh yang namanya jin-jin untuk berbuat terhadap perintah daripada Nabi Sulaiman. Oleh karena itu di surat Saba ini di ayat yang ke-13 mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung waktu itu, piring-piring yang besar seperti kolam ya. Dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Oleh karena itu bekerja saudara yang terhormat pada saat ini saya tidak bicara soal masalah jinnya. Tetapi perintah daripada Nabi Sulaiman kepada jin itu untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Nah tadi Al-Habib Muhammad Syahab mengatakan bahwa bukannya dia minta tolong kepada si jin. Tapi jin itu diperintah oleh manusia untuk tetap berbuat kebaikan. Kalau berbuat kejahatan, jangan pun jin kali ya. Berbuat kejahatan, manusia juga berbuat kejahatan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu hanya kembali kepada Allah untuk berbuat kebaikan dan kebaikan. Insya Allah orang yang berbuat kebaikan atau yang memerintah kebaikan-kebaikan itu akan mendapatkan kesolehan sosial. Bagi kita semua insya Allah mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian. Tambah jelas Ya. berarti ya. Makomnya juga beda, tempatnya beda. Diperintah. Iya, kalau Bukan kita kerjasama. kerjasama, ya itu kerjasama pasti nanti ujung-ujungnya Tumbal. tumbah. Baik. Betul. Terima kasih guru Ya, ilmiah, banyak baik. tepuk tangan semuanya. Ya, makasih. Dan baik, kita kasih kesempatan lagi untuk bertanya. Siapa lagi yang mau nanya? Nah, yang atas aja kali-kali ya. Ibu, bentar Bu. Namanya siapa, tinggalnya di mana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian dari Muslimat Kabupaten Pandeglang. Nanya dong Ustadz, Iya silakan. ini kan ada seseorang dia dicintai jin. Itu membuat dia sulit mendapatkan rizki, mendapatkan jodoh. Dan sudah berobat, susah sekali nih jinnya dikeluarin. Itu gimana ya Ustadz? Silahkan, terima kasih. Waduh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jinnya udah masuk terlalu dalam. Ada yang bilang ini jinnya udah mengakar nih, dikeluarnya bagaimana ya Habibi. Baik. Iya, jodohnya susah, Kan rezekinya begini seret. nih, ya Iya, digosok. itu beda lagi. Keluar Beda. dia. Heeh. Bukan dia. Caranya gitu Itu Guru. Aladin. Masya Allah dicintai sama jin. Pertanyaannya, manusia itu bisa atau tidak dicintai sama jin atau disenangin sama jin? Maka jawabannya sangat bisa. Bisa terjadi manusia itu dicintai sama jin. Makanya ada hukum fikihnya. Boleh nggak kau cintain? Boleh nggak sampai menikah? Pernikahan antara manusia dengan, kan Ustadz Maulana sekarang belum dapat nih, nah, masih sendiri, sudah 5 tahun. Nah, Maksudnya? ya jin kan banyak yang nganggur juga. Habib bisa aja. Nah artinya boleh atau tidak? Dalam dikatakan Imam Malik, artinya boleh atau tidak manusia itu menikah sama jin. Berbeda nanti dengan madhab Imam Syafi'i. Diperbolehkan, tapi makruh. Ya, diperbolehkan. Ibu-ibu mau nikah sama jin? Mau nikah sama jin? Ogah, ya Allah. Boleh tapi makruh. Kenapa? Tapi sangat tidak dianjurkan. Ingatin, nanti jangan bilang, oh Habib ngajarin nikah sama jin. Jangan salah, jangan dipotong-potong nih. Makruh karena dia sudah cinta sama dia. Tapi tetap makruh. Kenapa?
Ditakutkan orang tiba-tiba hamil, kambing hitamnya, oh saya sudah nikah sama jin. Padahal itu perbuatan jin yang kelihatan. Iya. Itu perbuatan jin yang kelihatan. Tapi berbeda dengan madhab Imam Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i tidak boleh. Tidak boleh, artinya ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh terjadinya pernikahan manusia dengan jin. Jadi ada, kalau dikatakan, makanya hati-hati kita tidur itu dengan doa. Jadi cara supaya kita tidak masuk jin, riwayat Sayyidatuna Aisyah Ridho gampang caranya. Insya Allah dengan ini itu bisa hilang jin yang mencintai kita, yang di dalam diri kita. Selalu kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Nabi itu sebelum tidur, ini praktekin Ibu. Nabi sebelum tidur itu baca ayatul kursi. Ya. Baca ayatul kursi, kemudian baca al-mu'awwidhatain. Jadi baca al-ikhlas dulu, baca qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan. Kalau urusan kul itu hafal semua. Iya. Ya, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Karena sholatnya selalu baca itu. Ya, panjang-panjang sedikit sholatnya qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Semua kul ya. Jadi bacanya tangan di sini nih Bu, tangan. Ya, yang di rumah juga baca ayatul kursi, kemudian baca suratul ikhlas, qul huwallahu ahad, kemudian baca al-mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Kemudian tangannya diangkat, ditiupkan di tangannya. Ya. Bukan ngangkat, Pak minta, bukan. Ya. Angkat tangan, kemudian ditiupkan tangannya. Nabi mengajarkan apa? Diusapkan dari muka ke badan, terus diusapkan. Nah, kemudian baru tidur. Nah, insya Allah dengan itu dilakukan, itu kita terhindar daripada jin. Atau baca seperti yang memang sudah disusun sama ulama kita. Insya Allah yang baca ini mau sihir, mau jin, mau setan, semua hilang. Baca apa? Ada susunan dari Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, namanya Ratib Al-Haddad. Ratib Al-Haddad ini komplit sudah. Nanti bisa dicari di toko kitab di mana saja itu ada Ratib Al-Haddad. Atau juga bisa di-download sekarang juga. Ada Ratib Al-Haddad. Jadi komplit bacaannya sampai semua ayat-ayatnya ada di dalam Ratib Al-Haddad. Nah, siapa orang, kapan sih waktu bacanya? Dia anjurkan habis maghrib. Insya Allah ya, setan-setan yang nggak baik, jin yang nggak ya, baik. setan kelihatan sama setan yang nggak kelihatan hilang Pergi semua. Jin yang kelihatan sama jin yang nggak kelihatan hilang Pergi semua. Masya Allah. Terima kasih Habibi ilmunya ya. Diamalin ya Bu ya. Mudah-mudahan tidurnya kita juga terhindar dari yang namanya jin, gangguan jin ya. Nggak enak ya ada gangguan jin seperti ini ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih ada yang mau nanya lagi nih? Yang mana? Mana yang mau nanya? Mana? Iya. Oh, itu. Ibu mau nanya? Udah gede-gede nih. Kasih ke sama. Ibu sini. Sini Bu. Ya. Silakan mau nanya apa Ibu? Ibu jangan mundur-mundur lagi sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya. Teman saya mau nanya. Mau nanya. Iya. Namanya Jini. Temennya mau Jini? nanya. Iya. Yang nanya ibu apa temennya nih? Teman saya Oh iya. Panggil temennya, mana temennya? itu Hah, mana? di balik pintu. Ada aja. Iya. Bu, kagak ada orang di sana. Di pintu itu nggak ada orang Bu. Ada. Kalau di belakang kameramen ada besar. Ada Pak Ustadz. Dimain aja guru. Jadi serem saya. Ada Pak Ustadz. Kalau mau nanya sendiri aja. Jangan lewat orang. Ada aja, jangan kemana-mana ya. Kita lanjutkan setelah Jamaah. Alhamdulillah. Gimana Gak ada kan? orang. Padahal jangan.